baiknya kepada orang juga luar biasa. Nah, ini sebagai penutup bahwa setiap amal soleh itu senantiasa dikaitkan dengan iman. Ya ayyuhalladzina amanu, misalkan kun anfusakum. Ya, qu anfusakum. Ya, selalu ada gitu. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Innalladzina ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Setelah beriman pasti ada amalan. Setelah beriman ada amalan. Setiap iman pasti dibangkitkan dengan amal soleh. Orang yang tanpa iman, ada orang yang beriman tanpa amal soleh, maka dia menjadi kering. Dan penyebabnya adalah kemudian meskipun dia imannya banyak tapi amalannya dengan orang itu jelek, maka menjadi sia-sia. Jadi kita harus benar kepada Allah dan harus benar secara sosial. Tidak boleh kita berlaku yang kurang baik. Dan ini penutup, ada sebuah cerita. Ini mungkin Anda pernah cerita ya. Ada seorang di kaumnya Nabi Musa. Ada seorang hamba itu dia ibadah aja. Sewaktu-waktu karena dia nyate dan sebagainya, konsentrasinya hilang. Pergi dagang, konsentrasinya hilang. Ibadahnya pergi dengan anak hilang. Akhirnya dia menyendiri, pergi ke hutan. Kucluk. Ke hutan, di atas batu dia ibadah. Ada ibadah, sholat, pulang ke istrinya. Pergi lagi sholat, pergi ke hutannya itu sholat. Saking lamanya sholat, ibadah di situ, sampai di atas batunya itu napak. Ada tapaknya, ada bekasnya. Saking lamanya di ibadah di situ, konsentrasinya luar biasa, nggak pernah pergi dari situ, hilang. Sampai bikin tapak di atas batunya, ada bekasnya. Nabi Musa alaihissalam sewaktu-waktu bermimpi bertemu dengan malaikat Jibril. Wahai Musa, iya Jibril, coba sekali-kali kamu keliling di pinggir hutan. Di sana ada seseorang akan kamu temui. Oh gitu ya. Nabi Musa terbangun. Pagi hari Nabi Musa keliling. Ya, sambil jogging gitu. Oke. Jogging gitu. Hirup udara segar gitu kan. Spot. Bisa spot. Tempat sir mungkin. Jalan-jalan gitu. Jalan-jalan pinggir hutan. Ketemu. Ada yang lagi ibadah luar biasa. Siapa namanya? Gitu. Saya Fulan gitu. Disebutin. Hamba Allah Abdullah. Oh iya. Ya. Sudah wah, kamu ngapain di sini? Saya ibadah aja. Nih, ya Nabi Allah. Ibadah. Udah berapa lama? Udah lama sekali. Lebih dari setahun. Oh, setahun mah. Cemen. Nggak bertahun-tahun saya di sini. Oh gitu. Iya. Lama. Kok sampai begini? Iya. Waduh, hebat sekali kamu ibadah sudah lama sekali. Oh gitu. Kamu ibadah ini memang hobi atau gimana? Ya saya pengen konsentrasi. Kalau di rumah, di masyarakat saya keganggu. Di rumah ketemu anak saya keganggu. Di pasar pergi lagi imannya copot lagi, imannya hilang lagi, turun lagi sebagainya. Saya pengen konsentrasi saja, ibadah aja. Oh gitu, iya. Terus pengennya apa? Ya biar ini Nabi Allah, biar kalau saya masuk surga itu selibat, kayak kilat, kayak ICS masih ini ya, masih kurang cepat, kayak kilat, gitu. Masuk, jebret. Begitu lepas itu langsung ada di sana. Pengen seperti itu. Oh gitu, ya. Ya sudah. Ya, saya nanti doakan padamu. Ya doakan ya Nabi Allah, ya sudah. Nabi Ibrahim, Nabi Musa doa pada Allah. Ya Allah, saya bertemu dengan hambaku katanya Abdullah ini pengen dia ibadah agar dia masuk surga. Nabi Musa bangun gitu. Kemudian malam setelah itu tertidur, bertemu dengan malaikat Jibril. Wahai Musa, katakan pada hamba orang itu bahwa dia tidak masukkan dalam surga, tetapi dia dimasukkan dalam neraka. Neraka yang paling bawah. Nabi Musa kaget. Wah, Nabi Musa kaget. Ya Allah, Rabbi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Salah apa nih orang? Nah, tadi minta surga, ibadah sebagainya, kok dimasukkan dalam neraka? Bangun pagi-pagi lemes. Aduh, jalannya lemes lungai gitu. Kayak belum makan gitu ya, sarapan. Aduh, sambil ketemu Nabi Musa. Cung. Sing sabar ya sih. Yang sabar ya. Kenapa? Kenapa ya Nabi Allah? Kenapa ya Nabi Allah? Sing sabar ya. Ya sabar kenapa ya Nabi Allah? Kenapa? Saya sudah mendoakan kepada Allah, kemudian saya mengadu kepada Allah, bercerita tentang kamu. Terus akhirnya saya bermimpi dengan malaikat Jibril, bertemu.
Malaikat Jibril ngomongnya tuh, kamu dimasukkan ke dalam neraka yang paling bawah. Oh gitu? Iya. Ya kalau akhirnya dia nangis. Nangis sampai ngorok. Nangis. Pak Didi? Oh. Ya. Ini apa namanya? Nangis gitu. Nangis luar biasa. Kemudian akhirnya, ya sudah ya Nabi Allah, saya ikhlas. Tapi saya minta, kalau nanti dimasukkan ke dalam neraka, tubuh saya digodekan. Pintu neraka seberapa? Tubuh saya itu gede sampai nutup pintu neraka. Sehingga orang nanti masuk ke dalam neraka hanya di atas tubuh saya. Biar saya saja yang godok oleh neraka. Orang lain tidak boleh. Jadi kalau bisa saya pertama masukkan dalam neraka, kemudian tubuh saya dibesarkan sehingga nutup pintu api neraka. Tertutup semuanya. Dan orang masuk setelahku hanya di atasku. Yang terbakar adalah cuma saya. Oke, gitu. Iya. Sudah. Balik. Ya sabar ya. Sabar. Tetap ya. Tetap berdoa. Siapa tahu Allah punya putusan. Kemudian Nabi Musa zikir, beribadah kepada doa kepada Allah. Ya hambaku ini ya rajin ibadah sebagainya, tetapi dia engkau putuskan masuk dalam neraka, ikhlas minta agar tubuhnya dibesarkan untuk pintu api neraka. Sehingga orang-orang yang masuk neraka setelahnya hanya menyentuh tubuhnya saja, dia tidak terbakar. Sampai tertidur mimpi bertemu dengan malaikat Jibril lagi. Wahai Musa, katakan pada hambamu ini, Allah telah mengubah dia itu tidak masuk ke dalam neraka, tapi dia dimasukkan dalam surga. Wah, kan bangun pagi-pagi udah senang. Mati. Pergi ngasih tahu kepada orang. Wahai Abdullah, kenapa? Ya, ternyata Allah mengubah keputusannya. Kenapa keputusannya? Wahai Nabi Allah, kenapa? Engkau tidak dimasukkan ke dalam neraka, tapi engkau dimasukkan. Oh, Masya Allah, senang. Saking senangnya, akhirnya wafat. Nah, pendek kata apa? Makna dari yang tadi itu. Yang pertama, ketika orang itu memikirkan dirinya sendiri, kesolehan dirinya sendiri, tidak peduli pada orang lain, tidak peduli tetangganya kenyang atau miskin, tetangganya waras dengan sate atau tidak, tetangganya dapat empek atau tidak, tetangganya bisa ngorok kayak pada dia atau enggak, atau bisa nyidur nyenyak atau kebocoran atau apa. Sementara dia hanya mikirin diri sendiri. Temennya mau maksiat terserah lah, yang penting bukan saya. Temennya mau melakukan sholat atau tidak terserah, dirinya nggak peduli gitu. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganjar dia ke dalam neraka, karena dia hanya mikirin dirinya sendiri, hanya soleh pada dirinya sendiri, hanya soleh untuk pribadinya gitu. Tapi ketika yang kedua, dia sudah memikirkan kepada orang lain. Jangan sampai orang lain tersentuh api neraka. Jangan sampai orang lain itu kemudian mendapat azab Allah. Jangan sampai kemudian orang itu masuk tersentuh juga ke dalam api bara api neraka, maka dia tidak rela gitu. Tidak mau itu terjadi. Saat itulah kepedulian itu muncul. Jangan sampai orang terjerumus maksiat. Jangan sampai ajak orang ketaatan kepada Allah. Ajak terus gitu terus. Ketika ini baru Allah mengganjar dia dengan masuk ke dalam surga Allah. Artinya itu jadi yang pertama kita taat kepada Allah, yang kedua kita membangun ketaatan secara sosial. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada benarnya dan dari Allah. Kalau ada salahnya karena saya pribadi. Dan saya sengaja agak lama karena di sampai asar tadi Pak. Ini itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.